Ini sangatlah mudah sekali ya sebenarnya ya, tapi yang namanya pemula akan kebingungan gimana nyambungnya, ini banyak kabel sebanyak ini ya. Ini kalau kita hitung ada berapa nih ya, 1 2 3. Salam solder panas Mak News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lutfi Pati Teknik, channel yang bermanfaat yang selalu berbagi di seputar servis dan perbaikan elektronik. Dan kali ini sebuah dinamo pencuci mesin cuci, dimana dinamo ini tidak mau berputar dan hanya berdengung. Bisa berputar jika dibantu tangan. Ini menurut kalian apanya kira-kira? Apakah kerusakannya itu pada kapasitornya atau pada dinamonya ya? Kita akan coba cek. Caranya gimana? Kita ambil multitester digital, kita putar di skala dioda. Nah, ini dioda ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil salah satu probe, boleh yang hitam atau yang merah. Dan yang satu ini kita tempelkan di kabel hitam. Kemudian yang merah kita tempelkan di kabel biru dan kabel merah ya. Kita coba di kabel biru terlebih dahulu. Oke, ada ya. Lalu kita tempelkan pada kabel merah. Nah, setelah kita tempelkan di kabel merah, tidak ada respon sama sekali. Ini artinya jalur kapasitor ada yang putus di bagian dinamo ya, di bagian sambungan dinamo. Nah, seperti itu ya. Iya Mas, itu kalau punya multitester digital. Kalau saya bukan teknisi, tidak punya multitester, bagaimana caranya? Apakah bisa diakali? Oke, bagaimana caranya? Caranya begini, kita ambil kapasitornya ya. Bisa kapasitor yang baru atau kapasitor bawaan. Kemudian kita sambungkan kabel merah, yang kapasitor satunya kita sambungkan di kabel biru. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita sambungkan. Lalu kemudian kita ambil kabel steker ya. Kita ambil kabel steker seperti ini, dan kita hubungkan satu kabel ke kabel hitam. Kabel yang satu kita sambungkan ke kabel hitam ya. Kita hubungkan di kabel hitam. Nah, sekarang kabel yang satunya ini ya, pendek sekali ya, kita akan hubungkan di sini. Kita coba di kabel biru, terus kita pindahkan ke kabel yang merah. Oke, kita coba dulu di kabel biru. Oke, begini. Iya, kita sambungkan ke kabel biru. Ya, hati-hati jangan sampai konslet ini ya. Nah, lalu kita coba colokkan. Oke, sudah ada suara berdengung untuk dinamonya. Lalu kita cabut kembali ya. Terus kita akan coba konsletnya. Awas ini meskipun dicabut, hati-hati jangan memegang kabel ini ya. Hati-hati jangan dipegang. Lalu kita coba shotkan atau kita konsletnya kan kedua kabel kapasitor ya. Kita lihat tidak ada tegangan. Oke, lalu kita pindahkan ya. Kita akan pindahkan kabel yang dari steker yang satunya tadi ke kabel merah. Kita pindahkan ke kabel merah ini ya. Kita pindahkan ke kabel merah. Lalu kita coba colokkan. Oke, kita colokkan ya teman ya. Nah, terdengar mendengung untuk dinamonya. Lalu kita cabut kembali. Dan jangan pegang kabel ini ya. Lalu kita shotkan untuk kapasitornya ya. Kita coba shotkan, hati-hati ya. Nah, ini dia. Masih tersimpan tegangan tinggi pada kapasitor ini ya. Ini tandanya kapasitornya masih bagus, tapi yang rusak adalah email dinamo ya. Seperti itu. Makanya hati-hati setelah kita colokkan, jangan sampai memegang kabel ini, karena di sini masih menyimpan tegangan. Itu kalau kabel yang ke dinamo itu putus. Tapi
Kalau normal itu sudah tidak ada tegangan ya di sini. Walaupun kita konsletkan begini tetap nggak ada tegangan kalau dinamonya normal atau tidak putus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun Anda tidak punya multitester, Anda tetap bisa mengetahui apakah kerusakannya itu di dinamo atau di kapasitor, seperti itu ya. Tapi kalau di sini tidak ada tegangan tapi dinamonya nggak mau berputar, itu bisa jadi untuk kapasitornya yang rusak. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan coba periksa dan kita bongkar untuk dinamonya ya. Kita bongkar dulu untuk dinamonya. Kita akan periksa sambungan kabel yang menuju kapasitor ya, sambungan ini yang ada di dalam dinamo ini ya. Kita akan coba buka dulu untuk penutup atau casing ini ya, besi ini pakai bor ya, karena tidak menggunakan baut. Kita akan coba bor ketiga 4 ya, 4 ini ya. Oke, kita coba akan mengebornya. Oke. Nah, teman-teman, kita perhatikan ya. Benar sekali ternyata ya, ini kelihatan berjamur ya. Ada warna putih-putih di sini ya. Kita akan coba bongkar untuk talinya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Sudah kita buka untuk talinya dan sudah kita kikis untuk ujungnya ya. Karena kalau tidak kita kikis, kita tidak bisa mengeceknya, karena tidak bisa menempel dengan baik ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Wah, banyak sekali yang putus ya ternyata ya. Oke, ini saya yakin ya buat pemula pasti akan pusing ya. Wah, ini gimana nyambungnya, seperti itu pastinya ya. Tapi tenang aja ya, ini sangatlah mudah sekali ya sebenarnya ya. Tapi yang namanya pemula akan kebingungan gimana nyambungnya. Ini banyak kabel sebanyak ini ya. Ini kalau kita hitung ada berapa nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 yang putus ya. Nah, kalau seperti ini buat pemula pasti akan bingung, pusing, dan akhirnya menyerah. Bagaimana nyambungnya ya, mending beli yang baru aja gitu ya. Oke, tapi buat yang mau 0 rupiah, buat yang nggak mau beli dan memperbaikinya, maka ya jangan di skip agar nggak salah paham ya. Oke, caranya sebenarnya mudah sekali teman-teman, gampang sekali ya, jangan dibikin pusing. Seperti yang kita ketahui, yang kita tes dari awal, kerusakannya ada di bagian starting ya. Yang putus itu ada di bagian starting, yaitu kabel merah dan biru ya. Jadi ini yang hitam adalah kabel running. Caranya gimana? Kita akan menggunakan multitester digital atau menggunakan analog juga bisa. Tapi kemungkinan buat pemula akan kesulitan untuk membacanya ya kalau pakai multitester yang analog ya. Maka saya contohkan menggunakan multitester digital saja ya. Caranya gimana? Kita bisa memutar di skala dioda atau di ohm ya. Bisa di 200 ohm atau 2000 ohm, karena ohmnya hambatannya itu sangat kecil, bisa kita gunakan 200 ohm aja ya. Kita putar di skala 200 ohm ya. Begini ya, kita putar di skala 200 ohm. Dan karena yang putus itu adalah bagian starting, maka kita tempelkan seperti ini kabelnya ya. Caranya kita tempelkan prop yang mana aja boleh ya, mau yang merah ataupun yang hitam, terserah.
mau yang merah yang hitam, kita tempelkan di kabel hitam, yaitu kabel running ya. Ini kabel yang hitam, ini adalah kabel running. Oke, sudah selesai seperti ini. Kemudian prop yang satunya kita hubungkan atau kita tempelkan di semua kabel yang sudah kita kikis ya. Kabel yang putus yang bagian sini, bukan yang sini ya, bagian sini yang dekat sambungan ini ya, kita coba tempelkan dan kita perhatikan pada multitester ya. Oke, kabel pertama tidak ada respon, kemudian selanjutnya tidak ada respon juga, terus kita ukur semua, tidak ada. Oke, tidak ada semuanya. Nah, tidak ada. Oke, ternyata kabel ini ya, kita perhatikan ada 26 ohm ya. Nah, ini dia sudah ketemu ya. Semua kabel tidak ada menunjukkan nilai ohm, hanya satu kabel ini. Nah, seperti ini ya caranya ya, 26 ya. Nah, kita akan kasih tanda biar nggak keliru nantinya ya. Kita kasih tanda. Oke, sini. Dan ini tidak terpakai. Kita bisa memotongnya atau menggulungnya saja ya, karena ini tidak terpakai. Oke, langkah selanjutnya kita buka untuk sambungan kabel hitam ke prop multitester ya. Kita pindahkan di kabel warna biru. Ini adalah kabel starter yang kita tes tadi, adalah yang putus ya, karena kabel merahnya normal. Kita pindah ke kabel warna biru. Ini ya, kita pindahkan di kabel warna biru. Oke, kita ikatkan di sini. Kemudian yang prop satunya kita sentuhkan pada kabel email yang putus yang bagian sini ya. Oke, kita akan coba satu persatu dan kita perhatikan di multitester ya. Oke, kabel satu yang paling pendek nggak ada nilai resistensinya, kemudian kabel kedua tidak ada juga, kita sentuhkan karena ini sudah terkikis. Kemudian selanjutnya kita perhatikan tidak ada juga. Selanjutnya tidak ada resistensinya ya. Oke, tidak ada. Nah, ini dia. Kita menemukan satu kabel yang ada resistensinya, yaitu ada 1 ohm ya, atau 0,8 sampai 1 ohm. Nah, sudah ketemu ya. Berarti inilah yang harus digabungkan dengan kabel yang ini tadi. Jadi kabel yang putus ini tidak kita gunakan ya. Kabel yang putus ini tidak kita gunakan. Oke, sudah ketemu, kita kasih tanda lagi ya, biar tidak keliru nantinya. Kita kasih tanda. Oke, nah ini dia. Ini bisa kita sambungkan langsung ke sini ya. Kita bisa sambungkan langsung ke sini. Tapi kalau terlalu pendek, kita bisa menyambungnya menggunakan kabel email atau kabel biasa ya. Dan untuk yang ini sama seperti yang ini, kita ikat aja ya. Dan nanti kita akan memotongnya. Oke, seperti ini. Ini tidak terpakai. Dan sebelum kita sambung kabel ini, kita kasih isolasi dulu ya di bagian sini, biar tidak biar lebih aman ya. Kita kasih isolasi biar lebih aman seperti ini. Dan untuk kabel ini bisa kita isolasi saja biar tidak berhubungan dengan kabel yang lainnya. Oke, karena panjangan kita potong saja. Nah, seperti ini. Dan kita tutup untuk kabel bagian ini.
Oke. Nah, kita kasih alas seperti ini. Dan ini juga ya. Lalu kita akan menyambungkan kabel ini ke sini ya. Ini sudah kita ketahui ya. Dan kita tinggal menyambungnya. Apabila ini terlalu pendek, maka kita bisa menyambung pakai kabel. Bisa menggunakan kabel email seperti ini atau kabel biasa ya. Oke, kita akan coba sambungkan. Oke ya, sudah kita sambungkan. Kita akan membelitnya dengan kabel serabut tembaga biar menempel saat kita solder ya, karena ini menggunakan lilitan menggunakan aluminium. Jadi kalau kita solder itu tidak akan menempel, maka kita kasih kabel serabut yang lembut ya. Kita belitkan pada sambungan ini. Lalu kita potong. Nah, seperti ini. Dan kita tinggal menyoldernya untuk sambungannya. Ini caranya menyolder kabel aluminium. Harus kita kasih kabel serabut tembaga. Oke, seperti itu ya. Sudah selesai. Kita akan mengeceknya kembali. Sekarang kita bisa mengeceknya kembali. Oke, kita kembalikan. Kita cabut. Dan kita ambil kabel yang warna hitam. Ini. Kabel yang warna hitam jadi patokan karena ini kabel running. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita akan tes sentuhkan kabel yang warna biru dan warna merah. Sambil kita perhatikan untuk multitester ya. Sekarang kita coba tes. Ada berapakah resistensinya? Apakah normal? Oke teman-teman, ada 27 ya. 26 sampai 27 untuk kabel biru. Dan kita juga cek untuk kabel merahnya. Ada 27 ya, selisih sedikit karena ada kabel yang kita tidak pakai. Dan ini tidak apa-apa karena hanya selisih sedikit ya. Seharusnya itu harus sama ya. Harus sama antara kabel biru dan kabel merah. Ini ada 26 lebih ya. Lebih dikit. Dan ini ada 27. Seharusnya sama sekitar 26. Tapi ini tidak bermasalah karena hanya selisih sedikit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan tinggal merapikan untuk sambungan-sambungan ini, dan kita akan kasih isolasi kembali agar tidak menempel pada lilitan yang lainnya. Dan kita tinggal mengikatnya ya teman. Oke, seperti ini ya. Nah, kita akan mengikat kembali agar menjadi rapi. Oke. Untuk gulungannya sekarang sudah normal, kita akan mengikatnya. Hati-hati. Nah, ini. Kita tinggal mengikatnya sekarang ya. Oke ya, sudah kita tidak menggunakan ini lagi. Kita akan ganti dengan baut ya. Nah, sebelum kita pasang, langkah baiknya untuk bearing kita kasih oli ya biar lebih lancar dan lebih awet. Bisa menggunakan oli jahit. Kita isikan olinya terlebih dahulu. Oke, sampai penuh. Nah, seperti ini ya teman. Lalu kita masukkan untuk gulungannya. Ini harus hati-hati, jangan sampai tergesek dengan besi ya. Oke, kita akan pasang dan kita masukkan untuk kabelnya ke lubang ini ya. Ini ada lubangnya, kita masukkan dari dalam.
seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bagian ini juga harus kita kasih oli ya. Ini hampir kelupaan. Kita kasih oli di bagian sini biar awet. Oke, lalu kita masukkan. Oke. Nah, untuk baut ini saya akan menggantinya dengan baut ini ya, baut 10. Oke, langsung saja saya pasangkan untuk bautnya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Oke, kita tinggal mencobanya sekarang ya. Oke, kita akan coba. Kita pasang kapasitornya ya. Oke, kapasitornya ada di kabel biru dan merah ya. Kita pasang kapasitornya di kabel biru dan merah. Terserah, ini bolak-balik juga tidak apa-apa karena tidak ada polarisasinya. Oke, kemudian yang kabel hitam kita dapatkan kabel steker ini ya, listrik yang kabel hitam. Oke, kita akan lalu yang satunya kita dapatkan salah satu di kapasitor ya, yang kabel biru dulu. Oke, nah oke seperti ini. Kita coba colokan ya, kita coba colokan teman-teman, dan kita lihat. Wow, mantap ya, mantap. Oke, kita akan coba yang satunya, putaran baliknya ya, putaran searah jarum jamnya. Caranya kita buka yang dari steker, kabel yang dari steker ini ke kapasitor yang sebelah ya, yang warna coklat ya. Oke, kita akan pindah di sini, kita hubungkan di sini teman-teman. Ini adalah yang berfungsi dari timer ya, dari timer switch ya. Oke, kita coba lagi teman-teman, kita colokkan ya. Oke, searah jarum jam kencang sekali, mantap ya. Ini sekarang kita tinggal membersihkan posisinya ya. Nah, kita tinggal pukul-pukul sampai suara yang halus. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih ya. Kita akan memasang pada box mesin cucinya sekarang. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat ya. Oke, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa loncengnya, tekan like dan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas Mak News.